tingkat kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum seiring waktu mengalami kenaikan. SOP yang kita gagas bersama ini, Kota Medan hari ini sudah memiliki rumah perlindungan sementara. Ini untuk anak dan perempuan korban kekerasan. Selamat sore bagi pemirsa seluruh pemerhati dan sahabat anak Indonesia dimanapun berada. Sore ini kita jumpa kembali dalam podcast PKPA ya. Sore ini kita akan berdiskusi dengan beberapa stakeholder. Kita sudah hadir 2 narasumber. Kali ini kita akan bicara dan diskusi terkait dengan rumah aman perlindungan sementara. Oke. Hadir di kita Pak Anas, selamat sore. Sore, Kak. Pak Anas hari ini mewakili dari UPTD ya, menjabat sebagai Kepala UPTD, PPA dan Pemberdayaan Perempuan Kota Medan. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik sekali. Dan yang tak kalah seru nih, kita hadir di sini Kak Kamelia. Oke. Iya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Apa kabar Ska? Baik-baik aja. Aman? Aman. Insya Allah. Terkendali? Terkendali. Oke. Sore ini kita akan berdialog dan diskusi terkait rumah aman perlindungan sementara. Ya, yang kita tahu rumah aman perlindungan sementara ini diperuntukkan bagi korban, baik dalam konteks kekerasan atau anak berhadapan dengan hukum. Dan idealnya, yang namanya rumah perlindungan sementara ini ada standar operasional prosedur, ya, yang akan bisa menjadi panduan bagi semua pihak dalam penyelenggaraannya. Seperti kita tahu, tingkat kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum seiring waktu mengalami kenaikan, baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Nah, kita ingin tahu nih sejauh mana Kota Medan hari ini siap untuk rumah perlindungan sementara ya untuk anak-anak yang ada di Kota Medan. Dalam konteks ini, menurut Bapak, atau kita kenal dulu ya? Boleh. Pak Anas, silakan memperkenalkan. Walaupun saya tadi sudah menyebutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sony. Ya. Selamat sore buat kita semua di sini. Mungkin tadi sudah diperkenalkan Kak Sony ya. Baik, saya perkenalkan kembali diri saya. Nama saya Anas Ansor Siregar. Kebetulan saya sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan gitu. Oke, double ya Pak, ada pemberdayaan masyarakat. Iya, ada pemberdayaan masyarakatnya gitu. Iya, oke. Biasanya kan UPTD aja ya, ini ada dinas, ada pemberdayaan masyarakat. Iya, jadi cukup kita keren. ya UPT ini berada di bawah dinas untuk melaksanakan tugas teknis di lapangan begitu, teman-teman. Siap. Oke. Pertanyaan saya Pak, terkait dengan rumah perlindungan sementara ini. Menurut Bapak, adakah urgensinya saat ini memang harus hadir di Kota Medan? Ya, baik. Terima kasih Kak Sony. Terkait urgensi rumah perlindungan sementara ini, menurut kami di Kota Medan sangat penting sekali begitu. Penting. Ya. Kenapa penting? Karena dari tupoksi kami sendiri, dari UPT Perlindungan Perempuan sendiri itu adalah salah satu fungsi layanannya adalah penampungan sementara begitu. Ada beberapa layanan fungsi mulai dari pengaduan masyarakat, kemudian ada penjangkauan korban, kemudian ada pengelolaan kasus, penampungan sementara, kemudian ada mediasi dan pendampingan korban. Jadi kalau kita bicara masalah rumah perlindungan sementara ini, tentunya itu sangat penting sekali karena memang bagian dari tugas kami begitu. Untuk Kota Medan sendiri, mungkin sebagai informasi, UPT PPA Kota Medan udah berdiri sejak tahun 2021 ya, di bulan Agustus. Alhamdulillah kita ucapkan karena di daerah lain masih banyak juga nih Kak Sony yang belum ada UPT-nya gitu. Oke, jadi sebagai pelaksana teknis ya. Teknisnya gitu kan. Jadi masih dilaksanakan oleh bidang gitu. Jadi bidang selain membuat kebijakan, program, masih disibukkan juga dengan kelapangan begitu. Karena otomatis akan susah sekali Kak Lia ya, tidak fokus kan. Jadi makanya karena dirasa perlu memang itu juga ada arahan dari Menteri untuk membuat UPT ini, maka
UPT ini dibentuk begitu. Oke, berarti secara otomatis UPTD ini menanggung jawabi operasional dari rumah perlindungan sementara ini? Ya, kebetulan kita sejak tahun 2021 itu kita sudah mendapatkan dana alokasi khusus dari Mm-mm. pemerintah pusat. Mm-mm. Memang dari pusat sendiri dari dana alokasi khusus ini sudah mengalokasikan untuk Mm. rumah perlindungan sementara ini begitu. Nah, jadi kalau tahun 2021 itu kita diberikan peluang Mm-mm. atau diberikan pilihan untuk membuat rumah perlindungan sementara ini boleh permanen atau kita menyewa rumah atau kita inapkan di penginapan gitu di hotel begitu. Oke. Jadinya Jadi yang saat ini, yang saat ini kita sudah di akhir tahun inilah, di akhir tahun ini kita untuk anggaran 2022 ini kita sudah menyewa rumah perlindungan sementara. mm-mm. Nah, gitu. Namanya rumah perlindungan sementara prinsipnya kan harus rahasia begitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. kita sudah punya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan standar operasional prosedur yang kita buat ini nantinya Mm-mm. bisa kita pakai untuk kita aplikasikan di rumah perlindungan sementara kita ini begitu. Oke, amin. Berarti Pak, sebelum kita hadir dengan SOP yang kita gagas bersama ini, operasionalnya seperti apa? Operasionalnya kita masih mengacu pada standar layanan yang ada yang dikeluarkan oleh Menteri, yaitu Permen 2 tahun 2022. Mm. Ya, memang di situ sudah ada juga SOP-nya mengenai rumah perlindungan sementara ini. Tapi kan Oke. daerah diberikan apa namanya keluasan lah untuk menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau kita bisa buat lebih bagus lagi dari yang itu, tentu akan lebih bagus kan. Nah, itu Oke. namanya standar. Standar itu kan minimal. Kalau Ya, kita bisa lebih dari minimal itu, kenapa tidak begitu kan? Nah, baik, gitu. baik. Ya. Makanya kami sangat apresiasi sekali dengan apa yang dibuat oleh PKPI ini, PKPI ini. Kita bekerja sama mulai dari awal tahun ini Dari kali ya. tahun lalu Tahun lalu sebenarnya Iya. ya, ya kita Oke. mencoba mulai kita buat namanya FGD, fokus grup diskusi kan, mengundang berbagai lembaga, lembaga pemerhati anak, berbagai macam OPD, ada terkait dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian catatan sipil. Nah, kita Oke. berkumpul bersama untuk merumuskan ini bagaimana SOP rumah perlindungan sementara ini bisa kita buat lebih bagus nantinya begitu. Dan mudah-mudahan bisa kita Oke. terapkan di Kota Medan. Ya, alhamdulillah ternyata Kota Medan hari ini sudah memiliki rumah perlindungan sementara yang dikatakan Pak Anas dan sudah mulai beroperasi. Dan tahun ini alhamdulillah sudah, walaupun dikatakan bangunan sementara, paling tidak operasionalnya sudah lebih berkelanjutan ya Pak Anas ya. Ya, Oke. mudah-mudahan. Kita akan beralih ke Kak Lia hari ini. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi dari mendorong pemerintah untuk adanya SOP ini, ya? Kira-kira apa sih latar belakang dan semangat apa yang mendorong sehingga harus dipertemukan nih semua banyak pihak. Ada perwakilan pemerintah, perwakilan layanan ya, termasuk dalam hal ini adalah panti asuhan dan termasuk masyarakat sipil. Sebetulnya ada apa? Ya, baik Kak Suni atas pertanyaannya ya. Jadi Iya. sebenarnya ini sangat bersinergi sekali dengan program yang sedang dilakukan oleh PKPA, khususnya di Unit Sanggar Kreativitas Anak. Jadi sejak tahun 2020, jadi program kita tuh lebih mengedepankan advokasi-advokasi Mm-mm. yang lokusnya itu adalah di Kota Medan gitu. Jadi tentunya dengan DP3 APM ini sangat bermitra sekali. Jadi kami udah kayak seperti keluarga kali ya Bang ya. Wah, Jadi udah harmonis ya. ya, Harus jadi kita ini. mulai dari audiensi yang dilakukan di beberapa tahun yang lalu, kemudian kita selalu bareng sama nih melakukan koordinasi, kerja-kerja bareng juga, pendampingan juga. Nah, kenapa salah satunya bicara urgensi untuk adanya SOP Rumah Aman ini penting sekali karena kita melihat bahwa itu tadi ya seperti dikatakan Bang Anas, keberadaan rumah aman, kalau kita sih kemarin menggunakan terminologinya, akhirnya kita menyepakati rumah perlindungan sementara. Oke. Gitu. Kenapa pakai kata sementara? Mm-mm. Karena rumah aman yang kita maksud ini adalah memang sifatnya sementara, tidak untuk selamanya gitu. Oke. Nah, ini untuk anak dan perempuan korban kekerasan. Jadi kalau untuk anak itu anak yang berhadapan dengan hukum, jadi baik anak saksi, korban maupun pelaku yang memang membutuhkan rumah perlindungan sementara ini. Mungkin tidak semua korban anak dan perempuan butuh rumah perlindungan sementara. Jadi kita harus lihat case-nya dulu. Kenapa kami khususnya nih PKPA yang lebih getol mungkin untuk mendorong karena selain memang bersinergi dengan program kita ngelihat memang
faktanya di lapangan, bagi korban-korban mau anak maupun perempuan yang membutuhkan rumah perlindungan sementara ini, itu mungkin tidak hanya dirujuk kepada Kota Medan saja, maksudnya dalam hal ini adalah UPT DPPA Kota Medan, tapi juga ada mungkin di beberapa lembaga sosial, itu difungsikan sebagai layaknya rumah perlindungan sementara. Oke. Nah, kemarin kita ada kekhawatiran kalau ternyata ini banyak lembaga yang bisa menjadi tempat rujukan, mungkin akan semakin baik tentunya. Jadi tidak hanya menjadi satu-satunya tempat gitu kan. Nah, baik, tapi ketika ini tidak didasari dengan standar operasional prosedur yang sama, ini takutnya jadi malah punya problem gitu di belakang hari. Jadi kita pingin apa yang menjadi acuan standar, payungnya apa gitu. Nah, setelah kita lihat bahwa ini sangat berkorelasi dengan UPT DPPA yang memang punya mandat itu tadi ya, apalagi sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2022 khususnya tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak, itu diartikan rumah penampungan sementara. Kalau di dalam konsep permennya PPA itu menggunakan term rumah penampungan sementara. Namun dalam definisi diartikan rumah penampungan sementara tadi itu sebagai tempat di mana masyarakat ya, anak dan perempuan bisa mengakses mendapatkan layanan perlindungan sementara yang prinsipnya adalah untuk keselamatan dan keamanan, selain ada fungsi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangannya pastinya gitu ya kan, dan ada fungsi-fungsi kebutuhan lain. Artinya kita memandang bahwa rumah perlindungan itu lebih secara arti ya, definisi itu tidak hanya beda. Kalau penampungan itu hanya tempat untuk anak bertempat tinggal sementara ditampung, diberi makan, terlepas dari panas hujan segala macam, selesai. Nah, tapi kalau perlindungan ada beberapa program-program yang bisa diakses oleh korban di dalamnya. Apakah mungkin bisa belajar, ada edukasi, ada kreatif, ada mungkin juga kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi traumanya korban gitu. Yang kita harapkan itu memang benar-benar bisa diakses oleh korban di dalam rumah perlindungan sementara. Oke, terima kasih Kak Lia. Artinya rumah perlindungan sementara ini ada karena kita lihat di Kota Medan sendiri sebaran dari para pelaku penyedia layanan ya bagi anak-anak yang hari ini mungkin tidak ada orang tuanya atau menjadi korban, ternyata banyak. Dan yang kita khawatirkan adalah mereka dalam sisi mengoperasionalkan sendiri tidak memiliki standar. Ya, walaupun Standarnya kita bilang berbeda. tadi standarnya masih standar minimal ya. Seperti SPM lah katakan ya, begitu. Nah, kembali ke Pak Anas ini sekarang. Bagaimana nih pengalaman selama mengoperasionalkan rumah perlindungan sementara ini? Tantangan apa yang paling dirasakan sampai saat ini? Kalau bicara pengalaman tentu banyak kayak Iya, benar. Memang seperti disampaikan Kak Lia tadi, tidak semua korban juga yang butuh rumah perlindungan sementara ini. Karena untuk korban-korban yang membutuhkan rumah perlindungan sementara ini tentu kita lakukan asesmen dulu, asesmen risiko gitu kan. Misalnya dia pelakunya memang dalam lingkup keluarga seperti itu. Misalnya yang sering kami hadapi gitu, pelakunya misalnya ayah sambungnya atau ayah tirinya, sehingga dia harus dipisahkan. Kita bisa bayangkan ketika seorang anak korban ini mendapatkan kekerasan, dia tetap berada dalam lingkungan itu begitu. Tentu akan bisa terjadi pengulangan gitu kan, sehingga traumanya pun semakin tinggi gitu. Terkait yang biasa kami lakukan di rumah perlindungan sementara ini, ya pastinya kita berikan beliau layanan konseling, psikologi, kita berikan dia penguatan-penguatan lah, sehingga kejadian-kejadian kekerasan yang lalu bisa minimal hilang dari pikirannya dulu begitu. Berarti ada skala prioritas ya Pak ya? Ada, betul. Skala prioritas di mana jika pelakunya adalah masih terkait dengan keluarga sendiri. Atau lingkungan keluarga. Begitu ya? Tidak mesti keluarga sendiri, bisa juga dari orang lain. Tapi masih berada di lingkungan itu. Memberikan ancaman. Sehingga ketika beliau tidak kita amankan di rumah perlindungan sementara, bisa berakibat fatal terhadap keamanan dirinya begitu. Kak Lia, kembali ke SOP. SOP ini kan baru selesai, dan ini belum tentu juga bisa dioperasionalkan sekaligus ya, dalam artian karena ini masih sekedar dokumen yang baru siap jadi nih.
Saya mau tanya nih, dalam proses penyusunannya sendiri, karena diwakili oleh beberapa stakeholder, kondisi seperti apa yang terjadi sebenarnya? Apakah memang mereka belum punya nih standar operasional prosedur, hanya menjalankan berdasarkan dengan ketentuan internal dari penyelenggara layanan? Ya, kalau yang selama ini terjadi mungkin di masing-masing lembaga, Mm-mm, misalkan kayak ini juga tidak sedikit kasus ya Bang Anas ya, mm-mm, anak itu kita akhirnya terujuknya itu ke panti asuhan. Tentu ini sampai pada keputusan untuk merujuk ke salah satu panti asuhan itu juga nggak langsung main tunjuk ya. Tentu yang seperti dikatakan Bang Anas tadi, di awal kita tetap ada melakukan assessment. Jadi tetap ketika ada anak yang membutuhkan seperti ini juga nggak hanya aktor utamanya cuma DP3 APM saja sama misalkan PKPA, tapi benar. kita juga seperti membuat Berjejaring gitu ya ya. Iya. konferensi Gelar perkara. gelar perkara Iya. gitu kan. Nah, jadi Oke. melibatkan dari dinas sosial juga yang biasanya diturunkan itu adalah Peksosnya yang untuk Hmm. melakukan assessment. Nah, kemudian dilihat lagi ini tergantung case anak, gitu kan. Kira-kira cocoknya sesuainya di mana nih dengan kasus anak dan kebutuhan anak akan rumah aman yang seperti apa gitu. Jadi ketika misalnya usianya terlalu bayi, mungkin nah itu tadi ada beberapa mungkin kita cocoknya ke panti asuhan. Tapi panti asuhan yang mana yang memungkinkan untuk anak bayi itu bisa kita tempatkan untuk beberapa waktu dan memang di sana para pendampingnya juga punya kompetensi untuk melakukan pengasuhan untuk anak yang di bawah usia 5 tahun ke bawah misalkan seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang beberapa lembaga tadi itu yang mereka karena fungsinya adalah fungsi awal Iya, bukan sebagai rumah perlindungan perlindungan sementara. sementara, tentu ya mereka menerapkan standarnya itu ya sesuai dengan standar mereka sebagai lembaga apa gitu karena Oke. itu terkadang kita untuk case-case tertentu nih sebenarnya nggak cocok gitu tapi kita nggak punya pilihan lain gitu jadi Oke. melihat dari berbagai pengalaman kemarin yang kita lihat ini sebenarnya mungkin baik untuk hal yang urgent tapi untuk keberlangsungan dan ketika ini akan terus menerus nih ketika ada case lagi akan seperti ini kita harus bergerak gitu kan nggak mungkin mendiamkan saja makanya atas kesepakatan bersama juga PKPA mungkin yang menginisiasi dari sejak tahun lalu jadi kerja-kerja ini juga sudah dimulai dari sesi workshop di awal kemudian ada berbagai sesi FGD kemudian dilanjutkan lagi dengan workshop yang baru-baru ini ya beberapa minggu terakhir nah kita coba melihat UPTD PPA acuan standar operasional prosedurnya seperti apa ternyata kan sudah ada gitu berdasarkan Kemen PPA ya jadi dari UPT provinsi kemudian juga Kemen PPA itu seragam kita lihat ini sudah baik untuk di tingkat implementasi teknis gitu ya. Jadi yang ada saat ini yang dilakukan oleh UPTD PPA itu memang sesuai dengan Permen nomor 2 tadi. Permen nomor 2 itu lebih ke standar layanan ininya ya, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Tapi ini sebelum adanya Permen Oke. PPA ini sudah ada ya Bang Anas ya. Iya. Juknis tapi ini lebih SOP teknis gitu makanya kita Oke. sebutnya SOP mikro gitu jadi layaknya Oke. sebenarnya SOP itu mungkin ya seperti kita sedang mengembangkan SOP yang penanganan kasus ABH dia itu memang komprehensif jadi ada Oke. naratifnya jadi sebuah dokumen yang lebih lengkap jadi tidak hanya langkah-langkah alur mekanisme itu mungkin Iya. lebih ke teknis nah Mm-mm. itu yang selama ini digunakan oleh teman-teman di UPTD PPA tapi untuk hal teknis itu sudah baik nah jadi kita melihat bahwa ini saja mungkin yang untuk kita jadikan acuan standar di standar minimal sekali SOP yang untuk kalau lembaga-lembaga lain jadi untuk rumah perlindungan sementara itu bukan berarti juga harus ada di UPTD PPA secara mandatori mungkin di negara di pemerintah itu memang adanya di UPTD PPA tapi jika juga masyarakat ya diwakili oleh lembaga-lembaga sosial tadi juga bisa menyediakan fungsinya sebagai rumah perlindungan sementara inilah acuannya yang kita gunakan secara bersama jadi jangan beda rumah, beda perlakuan gitu. Oke, ya. Jadi sesama kita, jadi ini adalah SOP untuk rumah perlindungan sementara Kota Medan gitu. Jadi apakah ini nanti berbasis yang ada di pemerintahan maupun berbasis di masyarakat, inilah standar operasional prosedurnya. Tapi ini masih standar teknis, makanya kita Mikro, sebutnya mikro. Oke. Inilah mungkin jadi jalan pembuka untuk bagaimana kita bersama-sama meminta komitmen juga dari pemerintah, dari masyarakat, dari dukungan berbagai pihak agar SOP yang secara komprehensif tadi itu bisa benar-benar kita miliki dan terwujud. Oke, kembali ke Pak Anas nih.
Di awal mengatakan bahwasanya memang sudah ada sih panduan-panduan teknis ya dalam mengoperasionalkan yang namanya rumah perlindungan sementara. Dan hasil dari kolaborasi berbagai kegiatan dengan PKPA dan melibatkan multi stakeholder, lahir nih SOP mikro gitu. Dan sesuai statement awal bahwasanya yang namanya SOP itu sangat penting. Benar. Ya, sangat penting sebagai landasan acuan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan semua-semua yang berlaku di dalam rumah perlindungan sementara. Kalau dilihat ada bedanya nggak Pak dengan dokumen yang dihasilkan secara partisipatif bersama ini dengan panduan yang sebelumnya dilakukan? Ya, kalau dilihat-lihat sih sebenarnya lebih apa ya, lebih mendetail ini gitu. Jadi seperti Oke. disampaikan Kak Lia tadi, sebenarnya sudah ada kita punya SOP itu. Mm-mm. Cuman kan kita butuh lebih nih, lebih mengatur Ya. nih. Ya, sehingga layanan yang diberikan pada korban itu lebih lebih apa namanya, lebih komprehensif begitu. Termasuk juga kepada petugas layanan juga begitu yang memberikan pelayanan gitu kan ya. Ya, jadi sehingga layanan yang kita berikan bisa lebih baik begitu. Oke. Karena sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Iya. lokal gitu kali ya. Bisa saja mungkin Oke. secara besaran umumnya itu bisa seragam dengan yang Seragam. di berbagai provinsi, berbagai daerah lain. Tapi mungkin konteks Medan kita harus mengkondisikan bahwa ini seperti ini nih kebutuhannya gitu. Iya. Jadi ya mungkin Oke. bisa jadi ada yang membedakan sedikit dengan yang di lokasi Provinsi. lain gitu. Oke. Nah nih, aku kembali ke Kak Lia nih. Dalam proses menginisiasi SOP mikro, gitu kan, yang dikumpulkan kan banyak ya. Ada nggak tantangan-tantangan yang kemudian ternyata tidak semuanya bisa diakomodir dalam SOP yang sekarang digagas gitu? Atau memang yang mereka lakukan semua itu merupakan bagian yang bisa mengisi dari SOP ini? Iya, jadi di awal nih juga kita sempat asesmen di berbagai lembaga yang selama ini mungkin secara fungsi perannya itu sudah merujuk kepada rumah perlindungan sementara. Nah, setelah kita coba datangi, berkunjung, kemudian berkomunikasi dengan pimpinan, ternyata mereka bilang kami punya aturan, mana ini ada aturannya, tapi Oke. secara dokumen tertulis itu kadang yang tidak ada. Tidak Jadi ada ya. Oke. ada aja pokoknya kami kayak begini gitu. Jadi kadang tadi aturan-aturan yang kayaknya secara lisan atau mungkin yang biasanya disepakati tapi tidak dokumen itu Terdokumentasi. tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi dokumen tertulisnya itu ada beberapa lembaga yang tidak ada gitu. Jadi Oke. agak sulit juga mengukur. Jadi kalau begitu apa Tidak ada nih kekuatannya ya. acuannya? Tidak ada Heeh, kekuatannya. berarti Oke. khawatirnya kan ketika mungkin pemimpinnya, jadi kan itu lebih kepada personal ya, ketika mungkin pimpinannya sudah beralih atau mungkin dirotasi segala macam, bisa jadi kebijakannya berbeda. Nah, itu Oke. tidak tertuang dalam dokumen yang tertulis seperti itu. Oke. Artinya dari penyelenggaraan yang saat ini masih ada juga nih ternyata dari sisi penyedia layanan yang tidak ada dokumen sama sekali ya. Nah, ini kira-kira membuka peluang nggak untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak ada seperti itu? Atau malah ada kasus yang terjadi? Sangat Siapa ya. nih? Kalian Ya, ya? mungkin Mungkin malah karena kepada Desa. Pak Anas Ya. ya selaku Ya, penyedia layanan gitu. mungkin kita bisa melihat pengalaman-pengalaman lalu ya. Mungkin sudah sering kita lihat di TV atau pernah kita lihat di TV. Mungkin seorang oknum kepala UPT juga pernah Oke. melakukan kekerasan terhadap korban yang tinggal di rumah perlindungan sementara begitu kan. Nah, Oke. itu kenapa? Mungkin ya karena memang tidak ada SOP-nya begitu kan. Nah, Oke. jadi memang sangat disayangkan sekali. Harusnya kita sebagai Orang orang ya. yang melindungi korban malah menjadi pelaku kan ya. Sehingga itulah perlunya SOP ini gitu. Sehingga mengatur individu-individu yang ada di dalam untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada begitu. Sehingga korban yang sudah menjadi korban jangan menjadi korban lagi begitu. Oke. Pengalaman itu Kak Lia, pengalaman PKPA. Ada berapa banyak sih setahun yang kemudian dirujuk kepada lembaga layanan, baik yang mungkin milik pemerintah ataupun milik non pemerintah? Kalau besaran kasus mungkin karena untuk unit SKA sendiri kan memang nggak fokus di pendampingan kasus ya Kak. Jadi kadang-kadang juga mendapati kasus-kasus yang di-refer dari orang tua atau di-refer dari Pak Kepling gitu kan, atau dari paralegal-paralegal komunitas kita yang sudah terlatih, itu
mungkin kisarannya 2 sampai 3 ya kalau PKP aja kemarin ya. sampai KPA gitu Mm-mm. sekitar Mm-mm. gitu. Jadi termasuk juga kemarin tuh yang anak-anak ini ya kita bilang kayak anak jalanan ya, tapi anak yang ternyata dia punya punya persoalan itu dari rumah gitu, Oke. dan sempat berhari-hari di jalan sampai akhirnya itu datangnya di sekitaran Pinang Baris, dan itu dilaporkan oleh salah satu kepala lingkungan gitu. Dan Oke. itu koordinasi kita yang di tahun 2022 ini ya. Iya. Dan Oh ternyata iya, di tahun ini ya. dan tahun ini itu sekitar berapa bulan yang lalu? 5 atau 4 bulan yang lalu, nyata itu juga kita punya tantangan sendiri kemarin itu. Heeh. Artinya ini bukan pengalaman pertama dalam melakukan kerja-kerja yang Rujukan. sifatnya berkoordinasi, tapi lagi-lagi ya itu karena mungkin ini juga perlu didorong benar itu soal komitmen. Jadi komitmen bukan berarti oke kita kerjasama hanya secara lisan, tapi komitmen itu memang benar-benar bisa diwujudkan dalam bentuk kerja nyatanya ya. Jika ada hal-hal yang dibutuhkan cepat, mungkin di beberapa instansi kemarin tuh agak sedikit lama juga nih untuk Oke. keluar ya katakanlah keluar semacam apa ya Bang ya, Rekomendasi apa disposisi, revisi rekomendasi, ya. hasil. Jadi sempat sebelum anak mendapatkan tempat yang Mm-mm. kita sebut rumah perlindungan sementara, akhirnya itu adanya di PKPA dulu sehari Oke. 2 hari gitu. Nah, itu Oke. menjadi sebuah resiko juga, artinya ketika kita sendiri PKPA juga tidak fungsinya tidak sebagai Penyedia. penyedia Mm-mm. rumah perlindungan sementara, artinya ya mau tidak mau, tapi ketika ada case seperti itu maka staff lah mungkin yang kita sebagai staff ini yang harus apa ya, sigap dan responsif untuk melakukan oke kalau gitu kita harus mendampingi nih anak. Belum lagi nanti anaknya ternyata anak-anak yang memang cukup ini ya aktif, dan termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi memang nggak bisa ditangani dengan satu cara. Mm-mm. Nah ini juga yang mungkin penting buat nanti di rumah perlindungan sementara. Tadi seperti yang dikatakan Bang Anas, selain memang mereka paham akan hak-hak anak, itu nggak cuma hanya mungkin dari jajaran kepala UPT saja ya Bang ya. Iya. Mm-mm. Tapi bicara rumah perlindungan aman ini kan ada timnya. Jadi mulai dari tim security-nya, ibu memasaknya, siapapun yang ada di rumah perlindungan sementara tersebut memang harus paham dan sensitif dengan isu anak tuh, agar nggak sedikit juga nih banyak kasus yang anak sudah ditempatkan, anaknya malah kabur, kecolongan. Nah, kaburnya karena apa? Itu juga macam-macam Oke. penyebabnya. Kembali ke Pak Anas, karena tadi ada statement bahwa ada proses yang dilalui sebelum bisa masuk ke rumah perlindungan sementara. Apa sih yang harus dilakukan, dipersiapkan oleh orang yang akan melapor atau orang yang akan membawa anak untuk ditempatkan di rumah perlindungan sementara? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berapa lama nih biasa mereka akan ada di rumah perlindungan sementara, dan apa yang menjamin bahwa mereka sudah selesai di rumah perlindungan sementara dan bisa dikembalikan kepada orang tua. Makasih Kak Sony. Mereka bawa apa? Mereka nggak perlu Mm-mm. bawa apa-apa begitu. Mm-mm. Namanya nggak perlu bawa Iya. kue juga kan. Iya. Jadi untuk korban sendiri yang pasti kita seperti disampaikan tadi, kita asesmen dulu ketika memang dia sudah cocok atau memang membutuhkan layanan perlindungan sementara tadi, ya kita buat administrasinya, mulai dari berita acara apabila dia datang sendiri gitu kan, atau ketika dia ada merupakan rujukan dari pihak lain, kita buat berita acara secara terimanya begitu. Nanti ketika dia sudah masuk ke rumah perlindungan sementara itu nanti alhamdulillah dari pusat pun sudah kita diberikan alokasi dana untuk memberikan apa namanya kebutuhan spesifik korban begitu. Jadi ketika korban, anggaplah korban ini lari dari rumah nih, dia cuma bawa baju potong aja gitu. Kita Sudah alokasikan dipersiapkan. untuk membeli bajunya, beli vitaminnya, popoknya semua gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir, itu ada semua di situ gitu nanti. Oke. Berkaitan dengan berapa lama, itu sesuai dengan standar layanan kita itu karena sifatnya sementara ya Kak ya, Iya. itu cuma 14 hari gitu. 14 hari. Setelah, Ada nggak kasus yang lebih dari itu? sampai saat ini kami belum pernah sih. Oh, belum ya. pernah ya. Ya, jadi di Oke. situ disampaikan ketika 14 hari si korban masih membutuhkan layanan perlindungan sementara, itu kita rujuk kepada lembaga lain yang memungkinkan gitu. Selama ini pengalamannya kemana dirujuknya? Kita belum pernah merujuk sih. Oh, belum pernah. Paling kita merujuknya ke provinsi dulunya gitu. Oke. Nah, di dalam ke Pak Anas dulu nih, di dalam dokumen SOP itu
yang diatur apa saja sebetulnya yang hari ini ada. Sehingga nanti ke depan kalau kita bicaranya dalam konteks SOP yang komprehensif, maka apa yang belum ada yang bisa dimasukkan dalam klausul SOP komprehensif? Untuk SOP yang saat ini kami pakai kan istilahnya masih mulai dari korban kita asesmen Mm-mm. sampai dia masuk ke rumah perlindungan sementara. Ya, Sementara yang kita inisiasi bersama PKP itu ketika dia masuk apa sih yang dilakukan di dalam gitu. benar. Nah, mulai dari pendampingannya apa-apa saja begitu ya. Mm-mm. Walaupun selama ini sudah kami lakukan juga, cuman kan tidak tertulis tadi seperti kata Iya, prosesnya. prosesnya kan. Nah, karena ketika kata kalian tadi kalau tidak tertulis tentu tidak bagus juga kan kalian ya, ya Mm-mm. tidak Iya. berkekuatan gitu kan. Nah, Mm-mm. jadi kita mencoba bersama PKP dan stakeholder lainnya kemarin mencoba membuat SOP yang komprehensif itu tadi gitu. Mulai dari ketika dia masuk di dalam dia ngapain aja sampai dia keluar begitu. Oke. Menurut Kak Lia kembali. Dalam 14 hari itu, yang Kak Lia ini hadapi ya di lapangan dengan anak-anak korban kekerasan, apakah 14 hari itu memang waktu yang tepat ya bagi anak untuk pulih? Karena salah satu fungsi dari rumah perlindungan sementara ini adalah proses pemulihan, baik secara psikologis, fisik, ataupun dia sudah siap untuk berhadapan dengan masyarakat atau keluarga dengan tidak membawa stigma bahwa dia sebagai korban yang beban mentalnya lebih besar kan, nah gitu. Menurut Kak Lia sudah tepat atau bagaimana? Gimana ya? Ya kalau 14 hari mungkin itu memang waktu ideal yang dianggap dari kementerian, tapi ini tergantung kasus ya. Mungkin Iya. kalau kasusnya kekerasan seksual tentu mungkin nggak bisa dibatasin hanya dalam 2 minggu, mungkin 1 bulan juga nggak cukup. Tapi kan ini persoalannya itu mungkin tempat untuk mengamankan si anak yang biasanya kan ketika anak masuk dalam rumah perlindungan sementara, rumah aman tadi, seperti yang Bang Anas katakan di awal, kemungkinan besar itu pelakunya memang berasal dari orang terdekat, apakah Iya. keluarganya, Pacar dan pacar lainnya. atau lingkungan setempat. Nah, ini tadi yang mungkin harus kita lihat seberapa besar keluarga atau lingkungan yang tadi yang memang masih belum kondusif untuk menerima si anak kembali gitu. Itu mungkin yang sambil di dalam 14 hari itu perlu pendalaman. Jadi selain memang pendalaman kepada korban, mungkin tim juga akan memastikan kondisi keluarganya tadi ya sudah kembali normal untuk bisa menerima, atau kalau memang ternyata banyak pelaku yang di dalam, mungkin anak memang nggak akan bisa balik lagi ke keluarga inti gitu. Maka Iya. bicara keluarga kan tidak harus ada keluarga inti ya. Mm-mm. Kerabatnya bagaimana, keluarga besarnya seperti Iya. apa, Iya. apakah di circle yang tadi juga memang tidak aman semua. Iya. Ketika itu tidak aman, mungkin ya ini pemerintah atau bersama dengan para penggiat anak juga harus bisa mencarikan alternatif keluarga pengganti ya, Pengasuhannya ya, pengasuhan yang alternatifnya ya. karena kan di dalam hak anak juga itu diperbolehkan gitu. Ketika keluarga inti dirasakan memang tidak lagi memberikan rasa aman untuk dalam melakukan pengasuhan, ada pengecualian, itu juga bisa diberikan hak asuhnya kepada keluarga. Tapi tetap pertama itu masih kepada keluarga dulu ya, keluarga besar atau kerabat. Kalau tidak juga mungkin ya pada panti asuhan atau yang seperti tadi yang sifatnya adalah pengasuhan Pengasuhan alternatif gitu. Oke. Berarti Pak dengan beberapa tadi ya gambaran bahwa bisa jadi 14 hari cukup. Bisa jadi tidak harus di-refer. Iya, betul. Ada tempat rujukan yang berikutnya. Nah, hal-hal seperti itu apakah ada diatur di dalam SOP yang sudah digagas ini atau sudah ada di dalam tata laksana yang sebelumnya dilakukan? Kalau itu sudah ada ya sebenarnya. Sudah ada istilahnya. Sudah ada ya. Ketika 14 hari korban sudah berada dalam rumah perlindungan sementara, itu harus kita rujuk. Nah, situlah kita mencari layanan-layanan lain yang memungkinkan. Oke. Misalnya LPSK gitu kan. Nah, Oke, kita LPSK. bisa rujuk ke LPSK atau seperti disampaikan kalian tadi lembaga-lembaga layanan non pemerintah yang punya rumah perlindungan juga gitu kan. Atau keluarga besar tadi yang mungkin bisa menampung dia gitu kan ya. Tapi bukan berarti ketika dia keluar dari rumah perlindungan sementara itu layanan kita putus terhadap dia begitu. Hanya mungkin layanan rumah perlindungan sementara saja yang putus itu, tetapi tetap layanan-layanan lain tetap masih bisa kita berikan begitu. Masih ada proses pemantauan gitu ya, Pemantauan evaluasi monitoring begitu. masih. Oke. Nah, artinya
di dalam SOP yang sedang dikembangkan ini ya, ternyata urgensinya itu sangat-sangat urgent untuk menjadi satu panduan tata laksana yang baik, karena ternyata ada proses layanan berikutnya setelah rumah perlindungan sementara yang dimiliki oleh pihak-pihak dan stakeholder lain gitu kan. Nah, ini statement akhir nih Pak, sebelum kita close nih. Apa yang bisa dikomitmenkan atau direkomendasikan di next time? Ya, ini Pak Anas nih. Apa yang bisa dilakukan sehingga SOP mikro ini betul-betul jadi SOP yang standar dan bisa direplikasi atau menjadi satu rekomendasi untuk diselenggarakan oleh lembaga rujukan yang berikutnya. Terus terang inilah PKP ini yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang baik begitu. Ketika kita melakukan kerja baik tentu harus kita gunakan tuh hal yang baik gitu. Saya punya mimpi seperti DKI Jakarta. DKI Jakarta itu sudah punya pergub, pergub rumah aman namanya. Pergub rumah aman. Mereka membuat pergub itu berdasarkan dari Perda Perlindungan Perempuan dan Anak begitu. Di situ semua sudah terinci bagaimana cara kerja pengelolaan rumah aman itu. Gitu. Di situ malah untuk si korban bisa berada di rumah aman itu selama 3 bulan. 3 bulan. Ya? Jika diperlukan bisa ditambah lagi ya. Jadi kami berharap, kami akan mencoba, akan berkomitmen bagaimana Medan nanti suatu saat akan seperti DKI Jakarta. Bisa punya perwal yang mengatur itu berdasarkan rancangan perlindungan penyelenggaraan kita sedang tahap di DPRD mengenai Perda Perlindungan Anak. Mudah-mudahan cepat selesai. Mungkin dari Perda itu nanti kita kita coba untuk membuat perwal itu kan, sehingga tentu itu akan tentu membantu kami sebenarnya dari UPT sendiri gitu. Kerja kami begitu kan ya. Seperti di DKI itu dikelola oleh berbagai stakeholder, dinas sosial, UPT ya gitu. Jadi ketika ada korban, UPT melakukan asesmen, melakukan semua persiapan. Ketika memang betul cocok di rumah aman, mereka langsung merefer ke rumah aman. Jadi tidak ada persoalan lagi gitu, tidak ada bingung lagi begitu. Artinya ke depan diharapkan dengan rampungnya ya kebijakan yang sedang saat ini digodok di DPRD untuk perlindungan anak menjadi landasan dasar untuk lahirnya perwal. Nah, ini peluang. Bagaimana Kak Lia rencana ke depan yang sudah digagas saat ini akan diapakan nih ke depan di next time ya? Ada berapa tahun kira-kira untuk bisa saling bergandengan tangan sehingga ini bisa diwujudkan menjadi perwal tadi katanya dari Pak Anas yang disampaikan? Ya mungkin kalau bicara untuk di perwal tentu kayaknya nggak bisa hanya kerjanya PKPA sama DP3APM ya. Jadi ini kalau bicara komitmen Kota Medan juga maka lintas OPD stakeholder ini juga harus benar-benar menunjukkan komitmennya gitu. Jadi bicara soal rumah perlindungan sementara ini juga aktor utamanya tidak hanya DP3APM saja, tapi ada dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, mungkin juga dinas pendidikan ya dalam memberikan layanan untuk edukasi di rumah perlindungan aman. Nah, ketika ini memang semuanya kompak, serius komitmennya dan menunjukkan semua memang mendorong ini sebagai hal yang penting menjadi payung untuk ada di Kota Medan, kenapa enggak gitu. Tapi mungkin tidak harus lagi dihayu-hayukan dengan orang PKPA ya mungkin. Jadi ini menjadi gerakan bersama yang memang kita menganggap kita semua butuh, kita perlu gitu. Jadi Bang Anas tadi sempat sampaikan bahwa ketika ada perwal atau kayak tadi contohnya di DKI Jakarta itu ada pergub, ini kan sangat memberi peluang yang besar dan ini menjadi sangat membantu gitu UPT DPPA dalam melakukan fungsi layanannya yang memang lebih maksimal gitu. Nah itu kita harapkan Pemko Medan juga bisa mencontoh itu. Jadi mencontoh hal yang baik kan tidak salah gitu. Membawanya pulang ke rumah kita, kemudian menyesuaikannya dengan konteks lokal Kota Medan, kenapa tidak gitu. Artinya ke depan masih terbuka ini ya kemitraan multi pihak untuk mewujudkan Kota Medan ini. Apa slogan hari ini Kota Medan? Kolaborasi Medan Berkah. Nah, kata kunci Medan sudah kolaborasi gitu ya. Artinya kemitraan multi pihak akan bisa mewujudkan perlindungan anak yang lebih baik di Kota Medan secara inklusi, saya pikir begitu ya. Karena kita tidak lagi bisa memetakan
hanya anak-anak ini saja, ini saja, ini Iya, saja, tapi semua anak yang semua membutuhkan anak yang layanan. Oke, sip. Terima kasih Pak Anas, Kak Lia. Dialog atau diskusi sore ini sangat ini ya, bagi saya sendiri sebagai orang awam di soal isu perlindungan anak, dalam khususnya rumah perlindungan sementara, menjadi lebih tahu nih posisi Kota Medan dan PKPA sebagai penggagas, sebagai daya dorong untuk lahirnya Perwal nantinya di Kota Medan. Dan kita harapkan ke depan ya upaya-upaya yang kita lakukan benar-benar mewujudkan satu perlindungan komprehensif bagi semua anak di Kota Medan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Salam perlindungan untuk semua pemerhati anak di Indonesia. Terima kasih.